Kalau misalnya ada orang menghancurkan hidup dari 1.000 orang ya secara habis-habisan, tapi dia membantu puluhan ribu orang di luar, ya orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan dia bantu. Menurut kamu ini adalah orang yang baik atau orang yang jahat? Nah, ini jawabannya bisa berbeda-beda ya, karena tiap orang punya pandangannya sendiri. Dan tentunya kalau kita tanya ke orang yang dibantu, dia akan bilang kalau orang ini adalah orang baik. Kalau kita tanya ke orang yang hidupnya dihabisin, dia akan bilang kalau orang ini adalah orang yang jahat. Nah, ini adalah fenomena dari Robin Hood Paradox ya yang akan saya bicarakan di dalam video ini. Nah, Robin Hood ini sebenarnya satu paradoks yang positif ya sebenarnya karena Robin Hood ini kan dia pahlawan yang merampok dari orang-orang kaya yang dimana orang kaya ini korup semuanya dan uangnya itu dia bagikan ke orang-orang miskin yang membutuhkan. Karena dia prinsipnya adalah dia harus membuat menjadi adil ya karena ada ketidakadilan di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya si Robin Hood ini positif ya, dia dilihat sebagai pahlawan yang membantu rakyat jelata yang berkebutuhan. Nah, tapi dalam konteks negatif ini seperti yang tadi saya baru bicarakan ya, dia merugikan banyak orang yang menghabisi hidup ribuan orang, tapi dia menolong orang yang banyak di satu sisi. Ya, dia benar-benar membantu orang. Dia bangun rumah sakit, dia bangun sekolah, dia bagi-bagi beras, gitu. Jadi ada ketimpangan nih, yang satunya dia benar-benar hancurin, yang satu dia benar-benar bantu. Nah, contohnya itu adalah Pablo Escobar. Dia raja narkoba dari Kolombia. Ini kalau kalian belum nonton, nanti kalian bisa nonton ya di Netflix. Itu menurut saya filmnya bagus lah ya, bisa menjadi refleksi kita gitu terhadap orang itu tipenya bisa seperti apa. Nah, si Pablo Escobar ini dia menyuplai 80% kokain di dunia. Jadi kalau ada orang-orang yang ketagihan sama narkoba, ya itu kalau ditelusurin 80%-nya disuplai oleh si Pablo Escobar pada zamannya ya ketika dia masih sangat berkuasa gitu dan masih hidup. Dan dia itu membunuh banyak sekali orang. Dari polisi, jaksa, hakim, rakyat biasa. Pokoknya yang menjadi hambatan di dalam dia punya jalan, dia akan habisi. Dia memang tipe orangnya seperti itu. Dan dia pernah mengebom gedung Dinas Intelijen Kolombia. Jadi memang satu sosok yang ditakuti ya. Dan dia punya moto yang sampai dikenal oleh banyak orang, plata o plomo, uang atau peluru. Jadi kalau misalnya seseorang itu nggak mau terima uang suapnya, maka akan dibunuh. Jadi dia mau membentuk satu jaringan di mana semuanya, polisi, jaksa, hakim, pokoknya nurut sama dia, nanti dikasih uang. Yang nggak nurut, ya dibunuh. Ujung-ujungnya ya dia punya satu organisasi yang sangat kuat sekali, ya yang ada di mana-mana jaringannya, semuanya itu dikasih uang sama dia. Nah, di sisi kebalikannya, dia berbuat baik nih. Jadi dia membantu banyak sekali orang ya, dia bangun sekolah untuk pendidikan, dia bangun rumah sakit di tempat yang nggak ada rumah sakit, dan dia kasih uang ke banyak orang miskin. Dan dia pakai media untuk ngepom-pom ini. Jadi orang-orang melihat dia bahwa dia ini adalah figur yang seperti pahlawan gitu. Sampai ada orang-orang yang itu lebih mendukung si Pablo Escobar daripada pemerintah. Karena ada persepsi pemerintahnya korup di saat itu, ya Pablo Escobar mau gimana pun dia membantu nih rakyat-rakyat miskin. Tapi orang-orang nggak ngelihat lebih dalam. Sebenarnya dia menghancurkan hidup banyak orang. Ya narkoba itu kan menghancurkan hidup banyak orang. Dia sendiri nggak pakai tapi dia supply ke orang-orang, dia biarkan orang-orang pakai. Dan dia membunuh banyak orang dalam perjalanan menjadi penguasa narkoba di dunia. Nah ini banyak sekali yang bisa dipelajarin ya kalau kita nonton filmnya. Nanti kalian bisa nonton filmnya ya. Kayak misalnya kalau misalnya kita berbuat jahat ya itu yang namanya hukum itu bisa benar-benar ngejar nggak cuman kita tapi sampai keluarga kita. Ya dan kalau ada orang-orang yang dendam itu juga nggak cuman ke kita. Makanya saya selalu bilang kalau kita jadi orang itu satu musuh kebanyakan. 1.000 teman itu masih kurang. Itu ada benernya kan banyak orang yang bilang ya. Itu ada benernya. Karena yang namanya dendam itu bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan diincar itu bukan kita. Kayak Pablo Escobar begitu dia mati, itu keluarganya harus lari itu dari negaranya. Karena si ketua yang kuat ini udah nggak ada, yang lainnya jadi lemah nih. Dia punya istri lah, dia punya anak lah, nanti anaknya punya anak lagi lah. Semuanya jadi incaran. Ya, nggak cuma dari negara yang mau menegakkan hukum, tapi juga orang-orang di sekitar yang mungkin ada dendam pribadi ke dia. Gitu. Jadi ini satu pelajaran yang penting menurut saya. Dan kita bisa belajar juga di sana bahwa ketakutan itu adalah alat kontrol yang kuat ya. Jadi orang itu kan ditanyain mau terima uang atau dibunuh.
itu semuanya nurut gitu. Mau dia posisinya jaksa, hakim, polisi, semuanya nurut. Karena takut dianya dibunuh atau keluarganya dibunuh, ya diancam dibunuh kalau misalnya dia nggak nurut. Tapi dalam jangka panjang, memang ketakutan ini nggak kuat juga. Ada juga orang-orang di sekitar dia yang udah dikasih uang, mengkhianati dia juga. Jadi bukan sesuatu yang bisa permanen. Dan yang terakhir, nah ini yang ada kaitannya dengan yang mau saya bahas di sini adalah media itu punya kekuatan besar dalam membentuk narasi sejarah. Ya, jadi di saat itu ketika dia berbuat baik, dia push di medianya bahwa dia itu adalah orang yang baik. Jadi orang-orang yang nggak ngelihat secara detail dia itu ngapain, akan merasa bahwa dia adalah orang yang baik, dia bantu kok. Benar-benar dibantu, dia bangun sekolah buat pendidikan, dia bangun rumah sakit buat orang yang butuh untuk diobati, memang nggak ada rumah sakit di daerahnya. Ya kemudian dia juga kasih makan ke orang-orang miskin, sampai terciptalah pendukung-pendukungnya dia. Nah tapi balik lagi, kalau misalnya kita tanya ke orang, pendapatnya pasti beda-beda. Ada yang bilang dia itu baik karena dia bantu orang. Yang benar-benar butuh dia bantu dalam jumlah yang banyak. Tapi di satu sisi, ya ada juga orang yang merasa dia jahat karena dia merugikan hidup banyak orang. Walaupun ya, ini kan jumlah orang yang dirugikan mungkin lebih kecil dari orang yang dibantu. Misalnya dia ngejahatin 1 juta orang, tapi orang yang dibantu di jumlahnya ada 30 juta. Walaupun jumlah yang dibantu lebih banyak, tetap aja dia ngejahatin 1 juta orang ini. Ya walaupun 30 juta orang ini benar-benar terbantukan. Jadi saya tetap berasa bahwa ini adalah sesuatu yang jahat lah ya, ini hanya untuk memoles citranya. Dan cara ini tambah menjadi-jadi ya, apalagi kita sekarang berada di zaman sosial media. Dan kita tahu sekarang sosial media cara kerjanya udah nggak kayak 5 tahun lalu, di mana kalau followernya 1 juta, dia pasti yang nonton dia punya konten itu bisa 1 juta viewsnya. Nggak kayak gitu lagi. Orang akunnya 1 juta follower, itu konten bisa aja viewsnya cuma 20.000 gitu. Yang akunnya baru-baru, dia bisa viewsnya banyak. Makanya lahirlah Clipper. Ya, Clipper ini dipakai untuk bisa menentukan narasi. Jadi ada orang yang disiapkan untuk mengarahkan narasi tertentu. Ini di banyak negara dipakai. Di Indonesia di politik misalnya, pada saat ingin menyampaikan satu narasi tertentu pada satu kandidat, ya udah Clippernya atau biasa disebut buzzernya ini siapin tuh. Dia akan kutip-kutip videonya dari kandidatnya, ditembakin di semua sosial media, terus kolom komentarnya dibanjirin dengan komentar-komentar yang membentuk narasi tersebut. Jadi di zaman sosial media ini pembentukan narasi ini lebih menjadi-jadi. Makanya saya ingin mengajak kalian semua yang nonton ini adalah kalau misalnya lihat ada orang yang dia bersedekah dengan baik, ataupun ada organisasi yang bersedekah, ataupun perusahaan yang bersedekah, coba lihat lebih dalam. Ya coba analisa lebih kritis. Dia kenapa bersedekah ya? Kenapa dia taruh di media ya? Yang dia pengen bentuk apa ya? Di baliknya ada apa ya? Dan ini balik lagi ya ke setiap orang pasti pemikirannya beda-beda. Ada yang misalnya kalau digali-gali, oh ternyata di baliknya itu dia punya bisnis merugikan orang. Ya, dia pakai ini untuk menutup citranya. Oh ternyata ini dia punya bisnis ini nggak bener nih, uangnya hasil korupsi. Dia pakai ini untuk memperbaiki citranya. Apapun itu ya, di sini saya ingin mengajak kalian untuk lebih kritis aja. Kalau misalnya kita lihat Yakuza di Jepang, Yakuza itu kan satu jaringan kriminal yang besar di Jepang. Dia banyak melakukan kejahatan, pembunuhan, dan juga dia makan uang di mana-mana. Tapi dia banyak melakukan kebaikan loh. Jadi kalau misalnya ada bencana alam, dia tuh akan bantu korban bencana alamnya. Jadi dia dikenal juga sebagai pahlawan dalam konteks itu. Dan cara ini dipakai oleh banyak pihak. Jadi nanti kalau misalnya kalian perhatikan itu, kalian akan bisa mulai ngelihat, oh iya ya, perusahaan ini dia melakukan ini nih, bisnisnya merugikan ya, tapi dia melakukan ini sebagai perbaikan lah. Kalau misalnya orang yang ada kepercayaan tertentu dia bilangnya, oh ini karma baiknya nih, dia tabung karma baiknya di sini. Tapi di hal yang dia lakukan secara buruk di yang lain itu karma buruknya nanti ketutup. Ya kalau saya pribadi sih nggak percaya ya, yang namanya kejahatan itu pasti nanti akan ada buah karma buruknya di suatu saat yang akan datang. Nggak bisa ditutup begitu aja. Kan ada orang yang tersakiti, ada orang yang disusahkan hidupnya. Nah, jadi kira-kira itu adalah gambaran dari Robin Hood Paradox ya. Saya hanya ingin ceritakan ini untuk membantu membuka pikiran kalian semua. Jadi kalau misalnya melihat segala sesuatu di sosial media, belajarlah untuk lebih kritis ya, untuk melihat lebih dalam gitu. Semoga membantu ya.